bahwa saya akan setia kepada akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, akan ada kegiatan di Magelang untuk menggembleng para menteri, tapi beliau bilang tidak usah takut, ini bukan ospek atau militerisme. Kalau bagi saya ini nostalgia karena dulu saya juga ditempa di sana dan saya rasa akan sangat menyenangkan bersama dengan seluruh jajaran kabinet Merah Putih. Pak Prabowo selalu menekankan membangun teamwork, super team bukan superman. Menciptakan kekompakan, kesatuan, ya, agar bekerja dalam visi Pak Prabowo dan Mas Gibran menolakkan kemiskinan, meredam kemiskinan, ya. Kabinet Merah Putih untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka resmi pimpin negeri. 109 menteri dan wakil menteri sudah bersumpah untuk mematuhi peraturan seluruh-seluruhnya dan bekerja demi bangsa dan negara. Untuk menyamakan visi, para pembantu presiden juga akan digembleng ala militer di Magelang. Namun apakah strategi yang dilakukan presiden terpilih akan efektif memacu kinerja Kabinet Merah Putih? Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi demi kinerja Kabinet Merah Putih siap digembleng. Baik, untuk membahas mengenai hal ini sebenarnya seberapa urgensi, seberapa efektif penggemblengan ala militer yang katanya bukan ospek untuk supaya meningkatkan kinerja para menteri dan juga wakil menteri, sudah bergabung bersama kami di sebelah kanan saya Mas Hendar Marantoko, Ketua Lingkar Nusantara sekaligus politisi Partai Gerindra, dan Hairul Fahmi, pengamat militer ISE. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Nisa. Baik, di sebelah kiri saya ada Pangi Syarwi Caniago, pengamat politik, dan Al-Araf, pengamat militer. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Mbak. Dan sudah tersambung melalui sambungan Zoom yang tengah menjalani penggemblengan Mas Dede Prayudi, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Mas Uki. Selamat malam, terima kasih sudah diundang. Baik, saya langsung ke Mas Uki kalau begitu. Seperti apa sih Mas memangnya gaya penggemblengan ini yang katanya ala militer? Apa sih yang selama dari tanggal 23 sampai tanggal 27 ini Anda lakukan? Ya, sebenarnya bukan saya ya. Jadi saya di sini selaku tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ini memang nongkrong bareng teman-teman media. Jadi tugas saya di sini adalah melayani kawan-kawan media. Mas Uki cerita nih, seperti apa kondisinya di sana? Ya, pada hari ini sih sudah mulai ramai ya. Kemarin memang masih hanya persiapan-persiapan ya, menyiapkan tenda ya, juga ada beberapa atau ada personel-personel dari TNI, ada personel-personel dari Kepolisian RI ya, juga ada staf-staf dari kementerian yang juga memastikan ya kesiapan-kesiapan dan lain-lain ya. Dan acara ini sebenarnya diprakarsai ya, memang inisiasi oleh Presiden Prabowo ya. Akan tetapi memang yang menjadi panitia quote unquote itu adalah Kemensetnek bersama dengan kementerian lain dan juga terutama di sini TNI juga Polri ya. Dan suasananya kalau per hari ini sudah ramai ya, karena memang di sini sudah functioning ya, artinya tadi awal mulanya para menteri, wakil menteri, kepala lembaga, wakil kepala lembaga dan lain-lain ya, atau anggota Kabinet Merah Putih sudah datang terlebih dahulu. Baik. Kemudian nggak lama kemudian Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka juga kemudian datang, dan nggak lama kemudian baru datang Presiden RI ke-8 Bapak Prabowo Subianto, dan nggak lama kemudian ya setelah bercengkrama lalu ada acara makan malam, dan setelah makan malam sebenarnya pada hari ini sudah tidak ada apa-apa lagi praktis, karena jadi acara yang dalam tanda kutip serius-seriusnya
itu bukan hari ini, tapi sudah dimulai. Nah, acara besok pagi. serius-seriusnya itu rangkaiannya seperti apa? Apakah mereka akan menjalani pelatihan fisik, kemudian mungkin ada jurit malam, seperti apa sebenarnya? Oh enggak, nggak ada latihan fisik di sini ya. Bahkan ketika mereka bangun pagi ya jam-jam sholat subuh lah ya, itu memang di luar konteks sholat subuh itu stretching ya, olahraga dan lain-lain gitu. Nah di sini nggak ada pelatihan fisik. Memang di sini ada latihan kedisiplinan, tapi fisik seperti ala militeristik itu memang itu nggak ada. Itu Latihan kedisiplinannya seperti apa, Mas Uki? Contohnya baris berbaris? Ya mungkin ada ya pagi-pagi ya, ada juga bangun paginya juga memang harus serentak dan lain-lain. Tapi kedisiplinan di sini adalah satu hal ya. Tujuan dari diadakannya acara ini ya selain memang kedisiplinan, tapi ada satu payung tujuan yang lebih diutamakan, yaitu team building ya, membangun soliditas ya, membangun kekompakan, mengikis sekat-sekat psikologis di antara para anggota kabinet yang mungkin sebelumnya masih ada ya, terutama kan kita baru saja kontestasi politik. Nah ini kan kita harapkan ya para anggota kabinet ini dapat melepaskan atribusinya ya, atribusi berupa misalnya ada yang di sini politisi, ada yang di sini profesional non politisi, ada yang aktivis, ada yang akademisi dan lain-lain. Nah atribusi kalangan mana, nah ini dilepas ya. Ada atau juga atribusi-atribusi. Baik, berarti ini biar ego sektoralnya terhapuskan ya, kemudian bisa bekerja sama ya. Betul. Jadi yang diharapkan di sini para anggota kabinet ya, ketika selesai dari acara ini itu betul-betul dapat meresapi ya bahwa di sini tidak ada lagi kepentingan-kepentingan kelompok yang mereka wakili, kecuali kepentingan seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Dan mereka juga di sini hadir sebagai Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan seorang Presiden Prabowo Subianto. Demikian. Baik, saya ke Mas Pangi. Hal seperti ini efektif nggak untuk membangun soliditas? Ya tentu begini, kalau kita kan sebenarnya kan hari ini mana yang beradaptasi dulu, pemerintahan sipil beradaptasi ke militer atau militer beradaptasi ke sipil. Oke. Nah ini kan pemimpinan. Jadi ini mau balik lagi ke kepemimpinan militer maksud Anda? Enggak, maksudnya biasanya kan kalau pemimpinan militer sipil kan orang mantan jenderal atau orang-orang apa yang biasanya mencoba belajar habitusnya sipil kan. Ya. Sekarang kan seperti nampaknya disiplin. Nafasnya Pak Prabowo kan di situ ditonjolkan. Betul. Yang kedua kita ambil positif di situ. Atau biar acara kementerian nggak ngaret terus gitu ya mungkin ya? Iya, salah satu kan yang terkesan begini juga persepsi publik ya. Ini seperti garis komando gitu. Jadi tidak ada garis putus-putus lagi. Jadi pemerintahan sipil ini udah nggak ada. Betul-betul udah mulai agak nampaknya militer gitu. Jadi ini udah untuk ya kalau militer orang paham ya disiplin, nafasnya yang kemudian mereka itu terukur ya tentu yang saya lihat itu permintaan sipil kan garis hitam, putus-putus. Yes. Kalau ini karena masing-masing pasti punya ego kan, ada partai politik, ada. Nah itu yang mau disatukan kata Pak Prabowo kan sinergisitasnya di situ dimulai, kekompakan ya. Kan mazhabnya Pak Prabowo ada dua kan, mazhabnya itu mazhab kemajuan, persatuan, ya mau akomodir semua perbedaan kan, menarik semua kepentingan berbeda untuk menjadi satu, nir oposisi kan itu mazhabnya Pak Prabowo. Nah ini nampaknya mau diwujudkan DNA-nya ke sini bahwa ini harus satu napas dulu, satu pikiran. Saya nggak mengatakan cuci otak ya, tapi mungkin memang bagaimana Pak Prabowo ingin menonjolkan bahwa ini garis komando, bukan lagi garis putus-putus. Baik, saya ke Mas Hendar, benar seperti itu Mas? Memang di setiap rezim pemerintahan yang baru tentunya mempunyai style yang berbeda-beda. Dua periode sebelumnya Pak SBY mempunyai style yang berbeda, Pak Jokowi juga berbeda, dan Pak Prabowo kita melihat juga berbeda seperti itu ya. Jadi memang merupakan sesuatu hal yang baru bagi masyarakat mungkin, tapi tidak bagi saya terutama ya, itu merupakan hal yang biasa karena kita juga sudah mengalami hal tersebut. Kalau dibilang ini militeristik, tidak juga sebenarnya ya. Tapi pakai baju loreng loh. Iya, kenapa juga nggak ada masalah pakai baju loreng? Karena gini, maksud saya contohnya begini ya, semangat patriotisme itu kan bisa dibangun berbagai macam ya. Dari atribusi ya, dari atribut yang dipakai itu bisa menunjukkan bahwa kadang-kadang kan setiap menteri dan calon menteri yang
ikut pada hari ini belum tentu juga itu beririsan langsung atau mempunyai latar belakang yang patriotik dalam tanda kutip ya, seperti itu. Nah, jadi ketika mereka masuk ke dalam retreat seperti ini dan menggunakan seragam itu, tentunya semangat patriotik itu mungkin akan timbul. Baik, saya ke Mas Al-Araf. Efektif 4 hari membangun semangat patriotik, menghilangkan tukang ngaret dan lain sebagainya, menghilangkan ego sektoral. Waduh, akademi militer itu tahunan. TNI AD aja harus 3 tahun tuh untuk membangun itu ya. Membangun rasa aspek kognitif. Apalagi ini secara usia pasti sudah terbentuk. Iya, aspek kognitif dalam cinta tanah air itu nggak bisa instan 2, 3, 4 hari. Dia satu proses yang panjang dalam proses pendidikan. Kalau memang tujuannya adalah membangun patriotisme, cinta tanah air dan lain sebagainya. Nggak bisa membangun aspek kognitif itu dalam 3-4 hari, itu sesuatu yang nggak mungkin gitu. Bahkan akademi militer sendiri aja, perwira TNI AD itu harus mengalami proses pelatihan 3 tahun itu, baru mematangkan dirinya. Artinya pertanyaannya kemudian apa tujuan dari agenda ini gitu. Kalau tujuannya untuk membangun itu, saya rasa mereka sudah mengalami proses pelatihan yang panjang. Kita harus mengembalikan bahwa mereka ini para menteri. Lalu menteri menurut undang-undang kementerian itu tugasnya apa? Membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berarti secara otomatis harusnya sudah garis komando. Iya, kedua adalah melakukan pelaksanakan upaya kebijakan strategis. Nah, kalau memang tujuannya adalah memastikan arah pembangunan Indonesia ke depan dalam hal yang strategis, salah dan keliru kalau pendidikan di akademi militer. Harusnya? Di Lemhamnas. Indonesia ini punya lembaga pelatihan dan pendidikan. Lemhamnas itulah yang bekerja tentang bagaimana membangun kebijakan-kebijakan yang strategis, bukan di akademi militer. Akademi militer itu, Mbak, basis dasar dalam pelatihan dan pendidikan perwira TNI AD, dalam jenjang perwira untuk perwira, lalu kemudian nanti ada Sesko TNI AD, lalu ada Sesko TNI, lalu yang terakhir kemudian ada yang besar itu namanya Lemhanas untuk melatih pemimpin-pemimpin nasional. Jadi, kalau kemudian dalam komunitas yang namanya akademi militer, maka tujuan di sana adalah untuk membentuk tentara yang profesional dalam kerangka menjaga pertahanan negara. Benar kata Bung Fahmi tadi, jadinya kemudian kebalik prosesnya. Sehingga banyak kalau publik menganggap apakah ini kemudian proses militerisasi yang terjadi dalam rezim pemerintahan ini. Nah itu yang menjadi nanti usai jeda saya akan bertanya pandangan lain kepada Bapak Hairul Fahmi. Kami akan kembali di interupsi usai jeda. Masih bersama kami di interupsi, pemirsa. Saya langsung ke Mas Hairul. Mas Hairul, kalau tanggapan Mas Al-Araf tadi seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya memang untuk membentuk karakter, menjadikan pemimpin lebih negarawan, yang negarawan itu sebenarnya butuh Lemhanas, nggak perlu nih camping-campingan, naik Hercules. Ya betul. Forum yang lebih serius dan lebih strategis jelas Lemhanas. Makanya tapi kita perlu ingat konteksnya adalah di sini adalah retreat. Retreat itu kegiatannya 3 hal yang utama, refreshing, ya, atau refleksi juga di situ, relaksasi. Kalau menurut tadi Mas Al bilang ini bentuk dari militerisasi, Anda setuju? Kejauhan kalau bicara militerisasi, ya militerisasi. Faktanya kita melihat mereka melakukan relaksasi di situ, kemudian ada momen-momen mereka melakukan refleksi mulai dari Tapi tadi baris pagi. berbaris kata Mas Uki, ada baris berbaris tadi. Dalam jumlah besar, pergerakan dalam jumlah besar bergerak dari satu titik ke titik yang lain supaya lebih rapi, lebih terukur waktunya, ya. Itu kan ya berbaris, walaupun ya mungkin ada yang masih langkahnya itu tidak banyak yang sepuh tidak juga. sama, ya masih tidak sama. Itu bukan soal, tapi mereka bergerak bersama. Itu yang paling penting. Konteksnya di situ baris-baris. Tapi yang paling penting tadi 3 hal itu ya, refleksi, relaksasi, kemudian pembelajaran. 3 hal ini menuju pada 2 aspek yang ingin dibangun ya, kepercayaan dan kerjasama tim di situ. Nah ini yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi bisa kalau bentuk hanya dalam waktu 3 hari? Itu pertanyaan yang sama sebenarnya, mengapa banyak perusahaan, banyak lembaga misalnya melakukan retreat, outbound gitu ya. Itu yang sama gitu ya. Apa bisa dilakukan dalam 2-3 hari? Tapi setidaknya ini merupakan langkah awal yang baik untuk menuju upaya-upaya yang lebih baik lagi. Bilang team building. Yes. Masalah Araf akan ditangkap. Begini,
ini kan Presiden sedang akan memimpin 5 tahun ke depannya, dibantu oleh para menteri. Maka pertanyaan dasar kita adalah soal refleksi, relaksasi, itu urusan masing-masing tuh, relaksasi, refleksi, bisa ke puncak, ngeliat gunung. Team building itu dibangun oleh Presiden dalam kabinet. Ini saatnya bekerja untuk ke depan. Nah, yang kedua adalah yang harus diperhatikan, kalau emang ingin mengevaluasi dan pengen refleksi terhadap kondisi kebangsaan. Jadi Anda melihat hal ini sebagai sesuatu yang tidak esensial sama sekali, mengamburkan anggaran? Kalau saya melihat sesuatu yang sesungguhnya tidak pas. Kalau tujuannya untuk apa dulu? Karena beda-beda nih. Jubir ngomongnya begini, Mas Hairul Fahmi ngomong begini, nanti koordinator presiden ngomong begini. Berbeda-beda nih. Ada yang tujuan cinta tanah air, ada tujuan refleksi, ada yang relaksasi, macam-macam. Nah, saya ingin mengatakan begini, Mbak. Kita harus berpikir bahwa kalau memang kita prihatin, ingin refleksi. Saya tadi baru baca berita tuh. Beberapa waktu lalu berita. Masyarakat satu orang menusuk perutnya ya karena tidak bisa membeli beras tuh. Prihatin kita itu. Artinya ada gap sosial, ada kesenjangan sosial di Indonesia yang tinggi. Pada satu sisi ada kondisi orang menguasai ekonomi yang begitu sangat besar, tapi pada sisi ada kondisi ekonomi yang begitu parah. Maka kalau pengen refleksi, evaluasi adalah Anda harus datang ke Kupang, melihat bagaimana kondisi-kondisi masyarakat di NTT. Kalau Anda pengen refleksi, lihat ke masyarakat yang mengalami ketidakadilan, bukan dengan melakukan pos-pos seperti itu. Nah itu satu kalau tujuannya refleksi ya, secara serius pengen refleksi. Harusnya belanja masalah ya, bukan? Belanja masalah, kita punya problem kesenjangan sosial yang tinggi, Mbak. 0,03 hektar petani Indonesia itu hanya memiliki itu. Tapi sebagian besar pengusaha dari Lampung, Sumatera Selatan sampai perkebunan sawit dikuasai hanya 1-2 segelintir kelompok. Ada gap sosial yang serius. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita merefleksikan soal ini untuk mengurangi angka kesenjangan sosial, untuk meningkatkan problem kesejahteraan masyarakat, bukan dengan melakukan upaya-upaya militerisasi seperti ini yang menurut saya urgensinya tidak jelas. Mas Araf, baru 2 hari kerja. Itu satu. Jadi terlalu jauh kalau kita ngomong masalah itu. Kita tadi kan katanya refleksi. Saya kembali ke kontekstualnya saja. Bahwa style pemimpin itu berbeda-beda. Tadi dikatakan oleh Nisa bahwa ini komando seperti itu. Ini harus diksi-diksi seperti ini kita harus nggak boleh lah seperti itu ya. Bahwa pemerintahan ini bukan pemerintahan militer. Pemerintahan ini ada pemerintahan sipil ya. Bagaimana sebenarnya esensinya sama ya. Di mana seorang pemimpin ya, presiden, visi misinya itu harus dijalankan oleh menterinya. Itu dulu, ya kan? Kalau di militer ya harus sesuai dengan komando, itu militer. Tapi di dalam pemerintahan sipil harus sesuai. Enggak sesuai 6 bulan Anda harus keluar. Nggak sesuai dengan visi misi presiden harus keluar. Sampai akhirnya Pak Prabowo membuat suatu badan sendiri, badan pengendali dan investigasi untuk memonitor pekerjaan, ya kinerja dari para menteri-menteri ini udah sesuai atau tidak dengan itu. Jadi sebenarnya Pak Prabowo tidak yakin dengan menteri dan wakil menteri yang dipilihnya dong? Evaluasi dari apa yang sudah dia jalankan selama 5 tahun terakhir. Dan beliau orang yang sangat strategik gitu loh. Dia punya konsep ini bukan dalam 1-2 tahun. Udah 15 tahun dia punya konsep ini, pengalaman dia di militer juga sebelumnya. Dia punya konsep, dia punya ideologi, dan dia buat itu dalam bentuk strategi. Secara strategis seperti ini. Jadi itulah yang dilakukan. Jadi jangan diksinya jangan diksi komando, jangan diksi pakai baju militer. Bukan itu esensinya. Esensinya ini, menteri-menteri ini harus, tanda kutip ya, harus sesuai visi misinya, harus nurut apa kata presiden. Udah, mau Pak SBY, mau Pak Jokowi, seperti itu semua. Banyak menteri yang direshuffle di periode sebelumnya juga seperti itu. Yang direshuffle itu sebagian itu karena kinerjanya nggak bagus, kedua melenceng. Makanya kenapa dibentuk badan itu supaya tidak ada proyek mercusuar. Apa yang dimaksud dengan proyek mercusuar itu? Jangan jalan sendiri-sendiri, ya. Tidak ada Superman tadi seperti dikatakan oleh Bang Ara ya. Tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Kita kerja solid
Nah, itu yang paling penting. Jadi sinergi satu tim itu yang paling penting. Jadi kita harus bicaranya itu benar-benar kontekstual dalam hal ini. Nah, itu yang pengen beliau itu terapkan ya. Nah, pentingnya ini ngumpul itu seperti ini. Tadi kan Mas Ipang visi gitu. Ya, Mas Ipang udah ngomong ini, ya kan? Dan yang lain juga sudah ngomong bahwa ini para menteri-menteri ini dari berbagai latar belakang. Ada yang latar belakang politisi, ada yang latar belakang akademisi, ada latar belakang profesional. Nah, dan oleh karena itu mempunyai mindset dan cara pandang yang berbeda-beda. Nah, ini yang perlu dikumpulin, dijadiin satu, sehingga timbul suatu solidaritas, timbul menjadi suatu kekuatan bersama. Memang ya, kalau dibilang apakah cukup atau tidak, memang perlu perlu panas dan sebagainya. Saya ingat pidato Pak Prabowo ya di waktu pelantikan. Salah satu isu yang serius buat Prabowo adalah melakukan agenda pemberantasan korupsi. Kita semua menyadari bahwa korupsi ini problem serius di Indonesia, baik di pejabat negara khususnya. Oleh karenanya, kalau itu menjadi hal yang memprihatinkan buat kita semua, maka yang harusnya dipilih untuk refleksi dan pendidikan itu adalah ya semua pelatihan di KPK, ya kan? KPK, Lemhanas. Enggak, mereka dilatih di KPK tuh untuk pencegahan korupsi, pendidikan korupsi, untuk anti korupsi, supaya anggaran-anggaran negara yang akan mereka kelola itu tidak bocor gitu kira-kira. Itu jauh lebih penting ketimbang pelatihan dia ke militer. Mau berapa lama kayak anti korupsi. Baik, saya ke Mas Uki. Mas Uki, sebenarnya tidak perlu camping di Lembah Tidar, tidak perlu naik Hercules ke sana. Cukup pelatihan di Lemhanas atau di KPK untuk mewujudkan pemerintah yang solid dan bersih. Mas Uki masih di mute? Ya, mohon maaf. Silakan. Saya harus mengembalikan lagi diskusi ini kepada kenapa sih dilakukan retreat ini atau retreat ini di Magelang ini ya. Jadi tadi diskusinya sudah jauh ya ke arah militeristik, tapi sekali lagi kami tegaskan bahwa tidak ada pelatihan-pelatihan, tidak ada penggemblengan-penggemblengan yang bersifat militeristik. Kurang lebih seperti itu dulu ya. Saya harus jelaskan dulu kenapanya saya tarik agak. Tapi kenapa pakai baju loreng, Mas Uki? Kenapa harus pakai baju loreng? Sebentar. Saya mohon dikasih waktu dulu ya. Silakan. Begini, Indonesia ini dalam posisi di mana kita itu nggak bisa memilih, kita nggak punya pilihan banyak, bukan nggak bisa memilih. Ini either or ya. 2045 kalau kita nggak jadi negara maju, maka Indonesia akan terjebak di middle income trap. Ya, itu dulu. Nah, untuk sampai ke sana, pemerintah, tim kami sudah menghitung ya bahwa untuk sampai ke sana berarti GDP kita udah harus sekian di tahun 2045. Maka ya pertumbuhan yang harus kita capai itu setidaknya 8% per tahun. 8% per tahun inilah yang harus kita kejar. Nah, untuk mengejar 8% per tahun itu, maka Indonesia seluruh bidang pembangunannya itu harus sukses. Dan undang-undang kementerian kita mencatat ada 46 bidang kementerian ya. Di undang-undang kementerian yang lama ya, jumlah kementerian itu dibatasi sebanyak 34 kementerian. Nah, alhamdulillah sudah ada undang-undang kementerian yang baru. Sekarang batas maksimum kementerian itu berada di hak prerogatif presiden. Nah, kalau kita lihat jumlah kementerian yang sekarang ya, ada 41 kementerian sektoral. Lalu ada 5 badan. Lalu ada 7 Menko, Menteri Coordinating Ministries ya. Nah, kalau kita gabung ini kementerian sektoral dengan badan, yang satu 41, yang satu 5, itu cocok 46 sesuai dengan bidang pembangunan yang harus dihandle oleh pemerintah. Nah, lalu ada Menko yang mengkoordinir kementerian-kementerian tersebut supaya membantu tugas koordinasi presiden. Nah, dan sebentar. Dan untuk memastikan ya, ini kan banyak banget ya. Untuk memastikan mereka itu bergerak ke arah yang sama sesuai dengan visi presiden ya, maka dilakukanlah beberapa hal. Yang pertama, sewaktu ya Presiden terpilih Prabowo Subianto masih menjadi presiden terpilih, mereka itu dipanggil ke Kartanegara ya untuk memastikan dulu bahwa mereka itu memiliki satu visi. Di sana ya Pak Prabowo mengatakan kamu nggak boleh korupsi, jangan nyolong uang rakyat, jangan pakai kewenangan kamu untuk keuntungan pribadi. Itu yang pertama ya di Kartanegara. Lalu yang terjadi yang kedua di Hambalang ya, di sana dilakukan capacity building, penambah luasan wawasan, yaitu terkait ekonomi, terkait geopolitik,
Dan yang terakhir adalah tentang artificial intelligence yang kaitannya juga dengan proses digitalisasi untuk digunakan untuk meningkatkan transparansi di dalam proses jalannya pemerintahan ini. Nah, baru di hari ketiga ini ya, inilah team building tadi. Jadi memastikan pertama sebelum mengangkat iya sudah ya, kemudian menambah wawasan iya sudah. Lalu yang ketiga ini adalah untuk membangun soliditas ya, untuk membangun kekompakan. Tidak boleh lagi ya ada orang-orang di sini mewakili kelompok-kelompoknya tertentu. Di sini cuma ada satu visi presiden dan di sini cuma ada satu bos dalam tanda kutip. Jadi biar bisa melebur ya. Dengan tiga tahap yang ya baik, dengan 3 tahap yang tadi Mas Uki lakukan, apakah bisa langsung gas? Kita akan membahasnya usai jeda. Interupsi pemirsa, saya ke Mas Panggi. Mas Panggi, tanggapan Anda, apakah dengan 3 tahap yang tadi Mas Uki jelaskan bisa langsung gas dengan segitu banyaknya orang, segitu banyaknya kepala? Iya, artinya kalau kepala, pikiran ya, narasi masing-masing pasti ada. Apalagi tadi ada maksudnya dengan 3 tahap itu apakah bisa menggabungkan itu semua dalam waktu yang ya mungkin tadi kan ada, mungkin iya mungkin tidak ya. Tadi kan ada teknokrat, ada orang partai, profesional, ada dari akademisi, satukan pikiran otaknya. Ada relawan juga. Nah, kedua prinsipnya loyalitas nggak boleh, loyalitas ganda, loyalitas tunggal. Nah itu bisa nggak diwujudkan? Kalau loyalitas tunggal itu bahwa itu tadi visi presiden tidak ada visi menteri, kan itu sebenarnya tunggal. Bahwa meskipun dia dari partai politik tapi dia harus tegak lurus kepada presiden. Artinya dia membantu kerja presiden, tidak menjadi beban bagi presiden, kan begitu. Nah apalagi kan beban-beban apa yang disampaikan Bang Al Araf itu juga bagus, ide-ide itu. Jadi memang harus clear juga, karena isu Pak Prabowo itu kan isu tadi korupsi. Jadi harus clear juga pada pelatihan anti korupsi itu. Kemudian isu tadi ada isu apa namanya selain korupsi adalah isu pangan. Ya harus fokus juga di pangan itu, swasembada dan seterusnya. Karena belanja masalah. Kita tahu Pak Prabowo sangat concern dengan ketahanan pangan. Karena belanja masalah memang berat hari ini. Apa yang dialami Pak Prabowo saya katakan seperti pemadam kebakaran. Hutang yang harus dibayar, utang kita udah 8.000 triliun. Jatuh tempo tahun depan 520 triliun. Itu kalau dibeliin susu makanan gizi udah cukup juga sebenarnya. Itu bunga hutang. Peninggalan sejarah. Itu sebenarnya juga peninggalan sejarah, refleksi dong itu. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata menterinya masih menteri lama. Nah itu di situ kita agak tersakiti sebenarnya. Harusnya jangan pakai Sri Mulyani lagi. Udah 520 triliun bunga yang harus dibayar. Tapi orang bankir kan senang Sri Mulyani, ngutang. Nah, ini fakta gitu, mau ngapain lagi gitu. Nah kalau mau serius, supaya beban negara nggak makin berat. Apalagi makan siang gratis ini kan bebannya juga nggak main-main. Apalagi persoalan kita kan kekurangan pangan, kelas menengah yang terus tergerus tabungannya, belum soal lapangan pekerjaan, pengangguran, ada yang tadi Bang Arbin orang bunuh diri karena nggak bisa makan, ada yang hari ini dia kerja, tiba-tiba PHK, yang cari tulang punggungnya hanya suaminya, anaknya masih SD, SMP, SMA, ya itu juga cerai, bunuh diri. Karena tulang punggungnya satu itu pun di PHK, tanpa ada Omnibus Law ini, tanpa ada pesangon. Ini harus diperhatikan juga sama Pak Prabowo. Tapi dengan konteks ini kesiapan Pak Prabowo nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih, disiplin, loyalitas, prinsipnya adalah kemajuan, Indonesia harus bersatu, semua harus diakomodir, semua kekuatan tidak boleh, persamaan kepentingan nggak boleh lagi, kepentingan untuk bangsa, untuk kemajuan nggak masalah. Habis ini dilemhanaskan nggak masalah. Tapi prinsip bagaimana belanja dari masalah tadi soal apa yang saya katakan rakyat yang makin depresi, ya pengangguran, termasuk yang saya katakan tadi adalah barang impor yang merajalela. Itu juga di ospek menteri-menterinya, terutama menteri perdagangan. Masa barang impor dibiarkan berkeliaran seperti itu sehingga industri lokal kolaps semua? Itu harus juga dipikirkan. Artinya menteri perdagangannya juga cuci otak supaya nggak kecanduan barang impor ini. Berarti sebenarnya seharusnya dilakukan cuci otak itu. Cuci otak di situ supaya jangan lagi industri lokal ini bersaing dengan produk impor ya kalah. Gitu. Baik, saya ke Pak Hairul. Bisa dalam hanya waktu yang sangat singkat untuk mengubah mindset seperti itu? Tadi saya katakan sebagai awal ya harus bisa. Jadi ya kita punya pengalaman, bahkan Bang Panggi mungkin yang punya background organisasi zaman mahasiswa mengalami
ya katakanlah gemblengan awal ketika memasuki satu organisasi kemahasiswaan misalnya, itu kan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyatukan mengisi ya ulang visi bersama, kemudian menyepakati agenda-agenda aksi yang ingin dijalankan. Saya kira 2-3 hari itu cukuplah untuk sebagai awal. Selanjutnya ya tadi dilanjutkan dengan bagaimana belanja masalahnya, bagaimana kemudian merumuskan hal-hal yang harus dilakukan ya berdasarkan visi misi presiden tadi. Itu yang kemudian akan menjadi kelanjutan dari agenda retret ini ya. Dan selanjutnya ya tadi 6 bulan setelah itu ya harus siap dievaluasi. Kalau tidak berhasil ganti. Oh, jadi akan ada KPI Iya. para menteri. Akan ada probation 6 bulan. Mas Al-Araf, silakan. Menurut saya evaluasi yang paling objektif dalam Jadi ini semua sekarang menterinya lagi probation. Dalam lihat kebijakan adalah men-challenge itu ke dalam dunia kampus sebenarnya. Jadi kalau ingin melakukan pelatihan pendidikan, bukan hanya Lemhanas, KPK, masuk ke dalam kampus-kampus untuk menguji visi tadi Pak Prabowo ke depan. Para menteri itu digembleng oleh guru besar di dalam kampus, bukan di akademi militer. Karena akademi militer itu tempat basis awal untuk pelatihan militer, untuk jadi tidak salah ketika masyarakat menganggap itu sebagai pelatihan fisik dong ya? Betul, militer. Karena begini, dalam teori politik keamanan, baru beberapa hari Prabowo memimpin presiden, itu sesungguhnya peristiwa di Magelang dan pengangkatan kabinet kemarin, khususnya Mayor Teddy menjadi sekretaris kabinet, dalam teori politik keamanan itulah yang disebut dengan sekuritisasi. Apa yang dimaksud dengan sekuritisasi itu adalah isu-isu yang bukan menjadi domain pertahanan dan keamanan ditarik oleh pemimpin sipil menjadi bagian domain-domain pertahanan keamanan. Sekretaris kabinet itu menurut Undang-Undang TNI 34 2004 bukan domain yang bisa dimasuki oleh militer aktif. Mau dia sekretaris kabinet, mau diturunkan statusnya bukan hanya menteri, dia nggak bisa. Pasal 47 Undang-Undang TNI tidak memungkinkan untuk militer aktif duduk di situ. Tapi tetap dipaksakan Mayor Teddy untuk duduk di situ. Sayangnya tidak ada evaluasi kontrol DPR. Kita boleh buka Undang-Undang TNI 34 2004, itu jelas melanggar Undang-Undang TNI. Kalau Mayor Teddy mau masuk di sekretaris kabinet, dia harus mengundurkan diri. Oke, kita akan bahas nanti. Yang kedua adalah peristiwa Magelang. Pelatihan di camp akademi militer adalah tanda kedua apa yang disebut dengan sekuritisasi itu terjadi. Nah, oleh karena itu ke depan, proyeksi kebijakan politik keamanan pemerintahan ini dalam bahasa saya akan ada proses sekuritisasi di wilayah lain. Salah satunya nanti isu di Papua. Kita lihat secara perlahan bagaimana proses sekuritisasi itu akan terus berlanjut. Dan salah satunya adalah pengajuan rancangan Undang-Undang TNI nomor 34 2004 yang itu juga akan mendominasi bagaimana proses militerisasi dan sekuritisasi terjadi. Kalau itu terjadi dan dipaksakan, maka demokrasi terancam. Baik, saya akan bertanya nanti ke Mas Hendra. Usai jeda, interupsi akan kembali saat lagi. Pemirsa, saya langsung ke Mas Uki. Mas Uki, tadi sebelumnya Mas Al-Araf sempat mengatakan bahwa ini bisa jadi semuanya ditarik ke sekuritisasi, militerisasi yang nanti akan mengancam demokrasi. Apa Anda? Mas Uki? Enggak ada hubungannya. Ya, ini enggak ada hubungannya dengan militerisasi ya. Jadi sekedar informasi aja. Jadi tadi saya baru aja menyadari bahwa saya belum mengatakan ya bahwa retreat ini tidak dilakukan di Akmilnya per se, ya, tapi di sebelahnya yaitu di lapangan golf, namanya itu adalah Borobudur International Golf. Jadi ini tidak sekali lagi ya, saya tegaskan ini tidak dilakukan di Akmil. Tadi saya juga sudah tanyakan ya ke beberapa personel ya, bahwa tidak mungkin juga, kalaupun memang ingin dilakukan di Akmil, tidak mungkin juga dilakukan di Akmil, karena di sana kan ada taruna-tarunanya ya, dan barak-baraknya juga penuh dan lain-lain gitu. Jadi memang ada pembentukan kedisiplinan ya,
Tapi itu kan umum ya, maksud saya nggak perlulah kita takut dengan pembekalan yang sifatnya untuk membangun kedisiplinan. Tapi yang jelas ini tidak ada ya tidak ada hubungannya dengan militerisasi. Tujuannya adalah untuk membangun team building, membangun kompakan, soliditas, mengikis ya sekat-sekat psikologis di antara anggota kabinet, terutama mereka-mereka yang tadinya berseberangan di kontestasi pemilu, supaya setelah keluar dari sini semuanya satu visi, semuanya langsung siap aksi untuk Indonesia. Jadi layaknya team building di perkantoran atau di pekerjaan ya. Baik, terima kasih Mas Uki telah bergabung dengan Interupsi. Selamat malam. Saya ke Mas Hendar Sam. Setuju dengan Mas Uki atau ada pemikiran lain? Ya, pada intinya militerisasi menurut Anda kejauhan? Aduh, jauh banget lah. Jadi gini, saya menjawab satu persatu apa yang dikatakan oleh Mas Araf tadi. Kalau katanya kenapa sih nggak diisi dengan masalah pembekalan? Masalah Mas Araf mungkin lupa, di Hambalang udah dilakukan pembekalan oleh 4 pemateri dari asing. Itu satu, itu udah terjawab. Kedua, dibilang Mayor Teddy harusnya melanggar undang-undang TNI, ya kan harus mundur. Harus saya klarifikasi bahwa Mayor Teddy itu ya bukan menteri. Beliau adalah ya personil di bawah Mensesnek, ya Kemensesnek ya. Nah, tingkat eselon 2 dan berdasarkan undang-undang TNI itu nggak wajib mundur. Nggak usah ambil contoh jauh-jauh. Di Kemensesnek dan di yang lain itu ada yang setingkat eselon 2 ya dari militer, namanya contohnya Setmilpres, Sekretaris Militer Presiden. Itu setingkat 2. Jadi udahlah, itu clear lah untuk masalah-masalah gitu. Jadi maksud saya kita nggak usah juga tarik terlalu jauh dipolitisir, bahwa memang waktu 3 hari ya untuk menyelesaikan masalah bangsa pasti tidak cukup, karena seperti kata Pak Prabowo, kita ini nggak punya tongkat Nabi Musa drop langsung selesai. Tapi ini awal yang baik, kita harus melihatnya secara Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI juga tidak memungkinkan di Sesnek, Mas. Hanya sekarang, 10 kementerian yang dimungkinkan di dalam pasal 47 ayat 2. Sekarang pertanyaan saya. Ini kita sudah closing statement sebenarnya. Yang pertama, kemudian Koordinator Politik Keamanan, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Pertahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung. Ya, saya secara fakta saja. Sesnek tidak diatur di dalam Undang-Undang TNI. Setmilpres yang diatur ada di pasal 47 ayat 2. Setmilpres yang ada di Kemensesnek saat ini, yang ada di pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya, itu sudah ada perintah Jokowi, apakah melanggar undang-undang TNI? Sekretaris Militer Presiden diatur di dalam pasal 47 ayat 2. Iya, tapi itu itu setara eselon 2. Pak Teddy itu ada di Sekretaris Kabinet. Mas perlu paham, ada Mensesnek, ada Sekretaris Kabinet, ada Sekretaris Militer. Baik, jangan. Di dalam undang-undang TNI yang diperbolehkan ada di Sekretaris Militer, beliau di Sekretaris Kabinet. Jadi itu undang-undang TNI. Nah, ini yang salah. Bahwa ya kan terminologi Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Seskap itu berbeda. Beliau ini bukan menteri, bukan Menseskap. Tadi Mas bilang dia di bawah Sekretaris Negara, iya kan? Menteri Sekretaris Negara. Sekretaris Negara tidak masuk di dalam pasal. Sekarang pertanyaannya, Setmilpres yang ada di dalam Pak Jokowi melanggar undang-undang TNI atau tidak? Sekretaris Militer Presiden diatur. Baik, waktunya sudah habis. Itu eselon 2, dia dari militer juga. Apa bedanya dengan Bapak, waktunya sudah habis. Saya kasih kesempatan Pak Heru. Melawan undang TNI gitu loh. Baik, saya kasih salah baca undang-undangnya kalau gitu. Anda udah baca undang-undangnya belum? Saya kasih kesempatan Pak Heru. Salah baca undangnya. Praktiknya seperti itu. Mas Araf, Mas Hendar Sam, saya kasih kesempatan Pak Heru. Waktunya udah habis. Ya kita kembali ke retretnya aja ya. Kembali ke retret. Ini sebenarnya ya tadi saya kembali bahwa masalah retret kok ke Mayor Teddy gitu loh. Ini soal bagaimana Kabinet Merah Putih ini ingin memulai dengan menyatukan visi bersama, kemudian untuk bisa seperti tagline-nya tadi siap beraksi lah begitu ya. Sehingga ada banyak pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjalin rasa saling percaya, menjalin kerjasama, kemudian
basisnya adalah kolaborasi dan inklusivitas, dan ini bukan sesuatu yang bisa perlu kita pertentangkan apakah ini militerisme atau bukan, tapi ini adalah upaya saling memahami lah ya antara berbagai macam latar belakang tadi untuk menyatukan visi dan siap beraksi. Baik, Mas Panggi, mohon maaf saya tidak bisa bertanya karena durasinya ketat sekali. Mohon maaf sekali lagi, Mas Panggi, dan pemirsa, kita akan lihat apakah setelah pembekalan yang cukup panjang tidak langsung kerja, apakah kabinet ini bisa tancap gas, bisa oke gas, sehingga tidak ada evaluasi berarti 6 bulan ke depan. Kita akan kembali di Interupsi pekan depan. Sampai jumpa.